Di tengah gemerlap kota yang tak pernah tidur, Arman tenggelam dalam kesibukannya. Deretan panggilan tak terjawab dari nomor yang sama terus muncul di layar ponselnya, yaitu rumah, tapi tumpukan pekerjaan selalu menjadi alasan untuk mengabaikannya. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya, di sebuah rumah sederhana yang damai, seorang wanita tua bernama Aminah baru saja menyelesaikan sholatnya. Tangannya yang keriput terangkat, bibirnya bergetar melantunkan doa yang sama setiap hari, setiap waktu. Ya Allah, lindungilah Arman, putraku. Jaga dia di perantauan, sehatkan badannya, lapangkan rezekinya, dan mudahkan segala urusannya. Air matanya menetes perlahan, membasahi sajadah yang menjadi saksi bisu kerinduannya. Panggilan ke-20 akhirnya diangkat. Suara Arman terdengar tergesa-gesa. Halo Bu, ada apa? Maaf, Arman lagi sibuk banget, banyak kerjaan. Nanti Arman telepon lagi ya, Tut. Panggilan diputus begitu saja. Di seberang sana, Ibu Aminah hanya bisa menghela napas panjang. Di sampingnya Bapak Karim, suaminya, menatap dengan pandangan lelah. Bapak Karim tahu betul, di balik kelembutan istrinya, ada rindu yang tak terhingga untuk putra satu-satunya. Ia hanya bisa menepuk pundak istrinya dengan lembut, mencoba memberikan kekuatan. Malam harinya, saat makan malam bersama Fajar, sahabatnya, Arman mencoba mencari pembenaran. Bro, gue ngerasa bersalah banget sama ibu. Tadi teleponnya gue matiin gitu aja. Fajar menepuk punggung Arman. Udah Man, jangan dipikirin. Kita di sini kan juga berjuang buat mereka. Sibuk kerja itu artinya kita lagi berusaha bahagiain orang tua. Nanti kalau udah sukses, kita bisa kasih apa aja buat mereka. Kata-kata Fajar seolah menjadi penenang, membuat Arman merasa tindakannya bisa dimaklumi. Toh, semua ini demi masa depan, demi membahagiakan mereka. Keesokan paginya, saat Arman sedang bersemangat memulai hari, ponselnya berdering lagi. Kali ini dari nomor bapak. Tanpa basa-basi, suara di seberang terdengar bergetar menahan tangis. Man, pulang nak. Ibumu kritis di rumah sakit. Dunia Arman seakan runtuh seketika. Laptop yang terbuka, tumpukan dokumen, semua menjadi tidak berarti. Dengan tangan gemetar, ia memesan tiket pertama menuju kampung halamannya. Perjalanan yang biasanya terasa lama, kini terasa seperti keabadian yang menyiksa. Setiap detik diisi dengan bayangan wajah ibunya dan penyesalan yang menikam jantung. Sesampainya di rumah sakit, ia melihat bapak terduduk lesu di depan ruang ICU. Arman berlari dan langsung memeluk ayahnya. Maafkan Arman, Pak. Maaf, air matanya tak terbendung lagi. Bapak hanya bisa membalas pelukan itu dengan erat. Di dalam, Arman melihat tubuh ringkih ibunya terbaring lemah, dikelilingi berbagai alat medis. Wajah yang biasanya teduh itu kini terlihat pucat. Ia menggenggam tangan ibunya yang dingin. Bu, ini Arman, Bu. Arman pulang. Maafin Arman, Bu. Penyesalan membakar hatinya. Semua kesibukan dan alasan yang ia bangun hancur berkeping-keping. Ia sadar tidak ada kesuksesan yang bisa menggantikan satu detik pun waktu bersama ibunya. Saat sedang meratapi nasib, Ustadz Hadi, seorang ulama yang dihormati di kampungnya, datang menepuk pundaknya. Arman, yang sabar ya. Ingat nak, ridho Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Surga kita ada di telapak kaki mereka. Selagi masih ada kesempatan mintalah maaf, bahagiakan mereka. Jangan sampai kesibukan dunia membuat kita lupa pada surga yang ada di rumah. Nasihat itu menampar Arman dengan keras. Dengan sisa tenaga, Ibu Aminah membuka matanya perlahan. Ia tersenyum tipis melihat Arman. Nak, Ibu selalu doa kamu jadi anak yang baik. Ya, itu adalah kata-kata terakhirnya. Tangan yang digenggam Arman terasa semakin lemas, dan monitor di sampingnya menunjukkan garis lurus. Ibu telah pergi. Beberapa hari kemudian, rumah yang dulu terasa hangat, kini terasa begitu sunyi. Arman duduk di kamar ibunya, memandangi sajadah yang terlipat rapi. Ia sadar
Yang hilang bukan hanya sosok seorang ibu, tetapi juga doa-doa tulus yang selama ini menjadi perisai dan kekuatannya di perantauan. Kini, tak ada lagi panggilan telepon yang ia abaikan. Tak ada lagi suara lembut yang menanyakan kabarnya. Yang tersisa hanyalah keheningan dan penyesalan abadi. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan pernah menukar waktu berharga bersama orang tua dengan alasan apapun. Karena waktu tak akan pernah bisa diputar kembali. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Jangan lupa share dan tetap support untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Terima kasih.